Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Ibu Rini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar mengenai pengukuran. Pengukuran sangat penting dalam pembelajaran IPA karena pengukuran merupakan bagian dari proses pengamatan secara kuantitatif terhadap suatu besaran objek IPA. Apa itu besaran? Ya benar, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Ada 7 besaran pokok yang wajib kalian ketahui. Di antaranya adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk mengukur besaran-besaran tersebut, tentu saja diperlukan suatu alat ukur. Banyak alat ukur di sekitar kita yang tentu kalian sudah tidak asing lagi, seperti meteran, timbangan badan, temperatur ruangan, stopwatch, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperagakan cara menggunakan alat ukur yang sering kalian gunakan nantinya di laboratorium IPA. Di antaranya yaitu jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, juga termometer ruangan. Oke anak-anak, jadi inilah yang namanya jangka sorong. Ya, jangka sorong memiliki bagian-bagian, di antaranya skala utama yang ini, kemudian ada skala yang dapat digeser-geser ini. Makanya namanya jangka sorong karena bisa disorong-sorong atau digeser-geser ya. Ini nanti membantu skala yang kecil ini, mouse yang bisa digeser itu untuk membantu membaca nanti ukuran dari benda yang kita ukur. Nah, benda yang kita ukur itu bisa kita letakkan di sini, bagian bawah sini, bagian atas sini, ataupun di ujung sini. Tentu saja ini fungsinya berlainan setiap bagian ya. Misalnya ibu punya tabung ini. Nah, maka tabung ini kita misalnya mau ukur kedalaman dari tabung itu lain lagi dengan mengukur diameter. Nah, diameter dari tabung ini bisa bagian luar, bisa bagian dalam. Kalau semua bagian luar dari tabung, maka kita letakkan di sini. Lalu nanti kita baca. Ini menunjukkan skala 2, kita lihat angka nolnya ada di mana? Angka nolnya ada di antara 7 dengan 8 ya. 2,7 sekian berarti 2,7 lebih. Kita lihat ya, kita lihat garis yang sejajar antara skala atas atau skala utama dengan skala Linnaeus. Kita lihat garis yang paling lurus adalah angka 4. Maka kita membacanya tabung ini diameter luarnya 2,74 seperti itu ya. Nah, sekarang kalau seumpama tabung yang diameter dalamnya bagaimana? Ya, kita letakkan di sini sambil digeser tuh. Sambil digeser seperti ini ya, ini bisa digeser-geser, jadi semakin digeser untuk tabung yang semakin besar ya. Terus cara membacanya sama, skala di sini nanti dilihat ya. Jadi yang harus diperhatikan, angka 0 di skala Linnaeus ada di skala berapa, lalu yang garisnya sejajar antara angka atas dengan garis atas dengan garis bawah yang mana, itu menunjukkan digit kedua setelah koma. Karena kita ketahui tingkat ketelitian jangka sorong ini adalah 0,01 mm. Lalu yang terakhir di sini untuk kedalamannya. Jadi kita tinggal meletakkan saja di sini. Ya, kita tinggal meletakkannya saja di sini. Lalu, mohon maaf, ibu ulangi. Belum fokus ini. Lalu, nih. Jadi ini kita bisa geser-geser sampai mentok si ininya di sini.
besinya ya, sampai di bagian ujung. Nah, nanti membacanya tetap di sini, membaca skalanya di sini. Ya, alat ukur berikutnya adalah mikrometer skrup yang ini. Dia memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada jangka sorong. Kita bisa melihat skalanya di sini, ya. Kemudian ini bisa diputar. Jika ini diputar, maka bagian di sini akan merapat atau merenggang. Jadi mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ketebalannya itu sangat kecil, artinya bendanya tipis. Misalnya kertas ini. Kertas ini bisa diukur panjang dan lebarnya dengan menggunakan mistar. Tetapi untuk ketebalannya kertas ini tidak bisa diukur dengan alat ukur penggaris atau mistar. Maka caranya untuk ketebalan kertas ini bisa menggunakan jangka sorong, mikrometer skrup. Jadi kertasnya taruh di sini, lalu diputar sampai menjadi rapat ya, diputar sampai rapat dan tidak bisa lepas. Nah, ini sudah mencengkeram dengan baik. Lalu cara membaca skalanya, Anda bisa lihat di sini. Di sini ada angka 10, 15, 20 dan seterusnya. Itu sebetulnya ada angka 0 di belakang koma. Sehingga ini ketebalannya, karena ini kenapa ada angka 0? Karena ini ada di skala 0 ya. Jadi ketebalan kertas ini kita baca 0, kita lihat yang sejajar yang mana, ada di angka berapa. Ini 10, 11, 12 ya, yang sejajar dengan strip di sini ya. Jadi 0,13 mm. Baik, berikutnya adalah neraca atau timbangan. Neraca ini terdiri dari alat untuk meletakkan benda yang akan diukur masanya. Di sebelah kiri juga ada anak timbang di sebelah kanan ini. Jadi ada yang bernilai maksimal 1 gram, di belakangnya maksimal 10 gram, lalu 100 gram di sini. Yang ketiga, setiap satu skala bernilai 100 gram. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mengkalibrasi timbangan. Jadi ini kita putar ya. Kalau diputarnya ke maju ke depan berarti semakin memperberat di sebelah kiri. Kalau misalnya ke belakang berarti memperingan. Intinya di sini mengkalibrasi itu di sini harus bergerak di angka 0. Tidak boleh nanti begini atau begini. Kalau begini berarti terlalu berat di kanan. Kalau begini berarti terlalu berat di kiri. Ya. Jadi dikatakan setimbang jika nanti ada di 0 lagi dengan setelah digerakkan mata anak timbangnya ya. Jadi ini kita letakkan misalnya benda yang akan diukur di sini. Nah, otomatis yang kiri menjadi berat sehingga ini naik ya. Nah, untuk mengetahui berapa masanya benda yang ditimbang ini, maka kita harus geser ke sebelah kanan ini. Kita lihat dulu sampai di 1, di angka 1 ternyata masih tetap berat ini, maka kita kembalikan lagi ini ke 0. Kita gunakan mata anak timbang berikutnya, kita maksimalkan sampai ini, sampai 10 gram. Ternyata tetap lebih berat ke kiri. Itu artinya benda yang diukur ini lebih berat dari 10 gram. Kalau di 20 maka dia terlalu ringan karena naik ke atas skalanya, di atas 0. Berarti pasti lebih besar dari 20 gram. Ya, lebih besarnya sebanyak berapa? Coba kita letakkan di angka 1.
Kalau di angka 1 berarti dia menjadi 21. Ketika 21 dia terlalu berat ke kanan, berarti ini tetap di 0. Skala lebih kecilnya lagi kita gerakan nih, sampai dia setimbang. Misalnya kita taruh di sini, apa yang terjadi? Ternyata dia masih terlalu berat ya, masih terlalu berat di sebelah kanan, maka harus digeserkan lagi ke kiri. Ini masih terlalu berat ke kanan, maka kita gerakan lagi ke kiri. Semakin naik kan? Mudah-mudahan sudah pas sampai menunjukkan garisnya di 0 gitu ya. Katakanlah di sini, saya di sini mudah-mudahan sudah 0 ini. Masih bergerak naik turun. Nah, jika sudah berhenti di 0 berarti sudah pas ini timbangan dari benda yang diukur ini sudah pas. Kita cara membacanya tinggal dijumlahkan 20 skala paling belakang yang terpakai ditambah 0 karena tidak terpakai, anak timbang di depannya lagi, ditambah skala terkecilnya yaitu 0,12 ya, sehingga dibacanya 20,12. Demikianlah pembelajaran IPA pada hari ini. Ibu berharap kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.